Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang saya hormati, kita masuk kepada video bagian yang ketiga, yaitu penerapan organisasi pembelajar. Di mana untuk penerapan organisasi pembelajar ini nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Pertama adalah tugas individu, di mana Bapak Ibu saya minta membaca dan mencermati 5 pondasi dari learning organization. Kemudian menjawab pertanyaan dan membuat analisis sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian yang ketiga, membuat laporan individu tentang membangun organisasi pembelajar atau memperbaiki, menyempurnakan apabila organisasi pembelajar telah diterapkan di instansi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian tugas kelompok, saya minta untuk membaca dan mencermati kasus yang diberikan dan membuat analisis berdasarkan pertanyaan yang diberikan, serta membuat laporan untuk dikirimkan kepada saya. Kemudian kasus kedua, menjawab pertanyaan yang ada dan pertanyaan tersebut harus dijawab sesuai dengan petunjuk yang ada. Pertanyaan yang berkaitan dengan tugas individu tadi. Jadi kita tahu ada 5 pondasi untuk learning organization. Silahkan nanti Bapak Ibu mencermati pondasi yang pertama, kemudian pondasi yang kedua, dan berikutnya adalah pondasi yang ketiga, pondasi yang keempat, pondasi yang kelima. Dari setiap pertanyaan ini, silakan Bapak Ibu menjawab ya atau tidak. Apabila Bapak Ibu menjawab tidak, maka kami minta supaya Bapak Ibu membuat analisisnya. Nah, itu tugas individu. A learning organization encourages personal mastery and cultivates open feedback to see problems and opportunities on all levels. Some argue that learning organizations attract and retain more talents. Others say that there is a competitive advantage for an organization whose people learn faster than the people of other organizations. Here are 6 characteristics most have in common. They cherish an open culture. Learning organizations encourage everyone to share information, admit to mistakes, and practice giving and taking constructive criticism. Once the problem is found, they try to understand its root cause and fix it. To achieve such a culture, walls are removed, information is shared, and leaders show their human sides. They design and implement feedback loops. Some establish 360-degree surveys in which people assess themselves, their peers, and their bosses. Employees at 5-star hotels ask guests for their opinions. Top schools may videotape teachers so they can later study themselves. Some even make feedback a team effort. Before any new project, they all get together to kick things off. After the project, they meet again to share and reflect on what has happened. They promote personal mastery. Employees try to achieve personal mastery in their fields. Once they become experts, they feel proud of their work, they are motivated intrinsically, and they can create positive change wherever they are. For example, a cleaner might come up with an idea on how to save water, and an accountant on how to save bank fees. The job of the boss is to connect all experts and give directions. They plan for intelligent fast failure. When they build something new, they don't spend time to make assumptions on paper. Instead, they create what's called minimum viable product, a simple prototype with only the core functions. This is then presented to users as early as possible to test what they think. Because it is imperfect, even friends give their honest opinions. The goal? Fail fast, but collect intelligent information so you can improve while going forward. They steal best practices. Picasso apparently said that good artists borrow, great artists steal. Learning organizations study others,
steal best practices, and then implement them fast. The newspaper The Economist took advice from George Orwell. Its editors never use jargon if everyday English works. Printing manufacturers stole the razor and blades business model from Gillette, selling printers cheap but ink expensive. They cultivate a common vision. A learning organization prospers when all members share a common vision. That way, employees can understand the importance of their role, connect the dots, and develop systems thinking. When goals are clear, regulations can be reduced and people can create their own personal benchmarks of success. This reduces bureaucracy, authority, and corruption. Salesman and author Zig Ziglar once wrote, "The only thing worse than training people and having them leave is not training them and having them stay." At a learning organization, education happens as a side product of working together, as everybody learns from each other to adapt to whatever the future might bring. If you like our videos and want to support our channel, visit us at patreon.com/sprouts and see if you want to donate just $1. With your support, we plan to create many more minute videos about learning and education. Matinya dengan anggota kelompok, di mana selain video, Bapak Ibu juga harus melihat prasyarat pembentukan organisasi pembelajar itu seperti apa. Jadi di sini memang bahwa setiap individu harus memiliki pemahaman yang sama atas tujuan, aktivitas perusahaan, dan arah kerja perusahaan. Jadi harus jelas visi misinya. Nah ini mungkin karena kita di RPJM yang sekarang ini tidak ada visi misi organisasi, mohon ini bisa diterjemahkan sebagai tujuan organisasi. Jadi mengapa organisasi yang saat ini Bapak Ibu bekerja ada atau mandat yang diberikan seperti apa terhadap lembaga Anda, kemudian tujuan kenapa organisasi Anda ada apa. Nah, ini perlu diperjelas di sini sebagai pengganti dari visi misi. Kemudian setiap individu memiliki akses berkelanjutan kepada data atau informasi dan aspek yang berhubungan dengan keberhasilan dan kegagalan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, di setiap lembaga saat ini sudah ada indikator kinerja utama, ada IQ, kemudian yang diterjemahkan sampai kepada indikator kinerja perorangan. Untuk itu perlu data dan informasi untuk melihat apakah suatu lembaga ataupun suatu unit kerja ataupun individu berhasil memberikan kontribusi terhadap capaian dari organisasi, apakah berhasil atau gagal. Kemudian yang ketiga, individu mempunyai kesempatan belajar dari sesamanya dan aktif mengambil keputusan bersama akan prioritas apa yang akan dilaksanakan. Jadi ini memang menjadi persyaratan yang ketiga, bahwa semua individu dalam suatu lembaga mempunyai kesempatan belajar dari sesamanya dan mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan, jadi memberikan terhadap pengambilan keputusan. Berikut adalah kasus yang nanti akan menjadi PR bersama untuk tugas kelompok. Mari kita cermati pertanyaan ini. Jadi silakan Bapak Ibu diskusi kelompok, pilih 3 pertanyaan pernyataan yang bukan mencerminkan ciri pembelajar. Jelaskan alasan pilihan Anda. Nah, tentunya ini harus ada analisis. Silakan dari 25 pertanyaan ini dipilih mana yang bukan mencerminkan ciri organisasi pembelajar dan buatlah analisanya. Kemudian tugas kelompok yang kedua adalah kasus tentang PT Unilever Indonesia. Kita tahu PT Unilever ini terkenal dengan salah satu perusahaan yang menerapkan
learning organization atau organisasi pembelajar. Nah, sehingga PT Unilever ini sudah cukup lama bertahan. Mungkin ketika Bapak Ibu belum lahir, PT Unilever ini sudah ada. Nah, silahkan mencari referensi kira-kira bagaimana PT Unilever ini bisa bertahan. Karena di sini ada beberapa pertanyaan untuk menggait apa yang akan nanti Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, apakah tujuan dari PT Unilever? Nah, tentunya nanti Bapak Ibu harus mencari dokumennya. Bagaimana pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap PT Unilever? Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi PT Unilever Indonesia dalam menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif? Jadi melalui berbagai era, PT Unilever ini ternyata tetap mampu bersaing. Nah, kira-kira strateginya apa? Kemudian yang keempat, bagaimana pemanfaatan teknologi oleh PT Unilever? Nah, silahkan dari waktu ke waktu, teknologi apa yang digunakan oleh PT Unilever? Dan yang kelima, bagaimana penerapan learning organization di PT Unilever? Nah, silahkan Bapak Ibu untuk dicermati seperti apa. Silahkan dicari referensinya. Silahkan dari mana saja asalnya, sumbernya, saya persilahkan. Individu yang lain adalah tolong buat laporan tertulis yang disampaikan kepada alamat email saya atau melalui WA dengan nomor yang sudah tercantum di sini. Jadi ini email saya, kemudian ini adalah WA yang bisa menjadi tujuan untuk mengirimkan. Pertanyaannya adalah ini spesifik untuk lembaga atau instansi di mana Bapak Ibu bertugas. Jadi apakah lembaga instansi di mana Bapak Ibu bertugas telah menerapkan learning organization atau organisasi pembelajar? Apabila telah melaksanakan, jelaskan bagaimana prosesnya. Kemudian identifikasi dimensi mana yang kurang berjalan atau pondasi mana yang kurang berjalan dengan baik. Kemudian kalau sudah diketahui mana yang tidak berjalan dengan baik, rencanakan solusi perbaikannya dan bagaimana mengkaitkan dengan proyek perubahan Anda nanti. Jadi walaupun sekarang belum terfikir bagaimana rancangan proyek perubahan Anda, tapi paling tidak dengan materi yang sudah kami sampaikan, Bapak Ibu tentunya sudah bisa merancang seperti apa nanti pelaksanaan learning organization di dalam pelaksanaan proyek perubahan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apabila instansi saudara belum melaksanakannya, identifikasi permasalahan yang ada, kenapa kok belum melaksanakan, dan rencanakan memulai organisasi pembelajar atau learning organization dengan tahap-tahap yang jelas. Jadi buatlah tahap-tahapnya seperti apa, seperti rancangan tahap-tahap yang jelas tentang bagaimana melaksanakan organisasi pembelajar di instansi Bapak dan Ibu sekalian. Bentuk laporan narasi kurang lebih 2000 kata ya. Silakan diketik dengan font 12 spasi 1,5. Nah, selain itu kami mohon Bapak Ibu juga membuatkan PowerPoint-nya dengan video PowerPoint ya, seperti yang saya buat sekarang ini. Sebagai refleksi pembelajaran dari learning organization, tentu kerja kelompok peserta untuk PKN 2 ini harus melihat beberapa hal, apa saja yang Anda pelajari dari learning organization, kemudian apa komentar Anda terkait dengan esensi pembelajaran learning organization, yang ketiga, apa saja lesson learned kepemimpinan dari learning organization kepada Anda, dan bagaimana menerapkan learning organization di institusi Anda. Jadi ini adalah refleksi learning organization yang tentunya nanti harus terjawab baik dari tugas individu maupun dari tugas kelompok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasannya saya cukup jelas. Silakan tugas yang diminta disampaikan ke alamat email ini
atau di WA di nomor 08161363 107. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan tugas ini akan lebih bermanfaat untuk memahami dalam penerapan learning organization. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.